Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lani Sabila dengan NIM 22101043 Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan membahas mengenai landasan IPTEK, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga komunikasi. Definisi IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan ini melibatkan penemuan, pengalaman, dan juga persiapan prinsip-prinsip alam dan dunia sekitar kita. Cangkupannya itu cukup luas. Yang pertama itu seperti mencangkup membuat alat, metode, dan sistem yang mempermudah kehidupan sehari-hari manusia. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pendapat-pendapat para ahli tentang IPTEK. Yang pertama ada menurut Reinbein. Menurut Reinbein, dia mengemukakan IPTEK itu mencangkup kepada semua mesin, alat, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, alat transportasi, serta komunikasi yang akan memungkinkan kita sebagai manusia untuk memproduksinya. Untuk yang kedua, ada Jacques Ellul. Jacques Ellul ini mengatakan bahwa IPTEK sebagai keseluruhan metode yang secara rasional. Yang ketiga ada Kass dan Rosenweig. Menurut Kass, teknologi sebagai sesuatu seni memanfaatkan pengetahuan ilmiah. Teknologi is the art of utilizing a scientific knowledge. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah IPTEK. Ada beberapa masa perkembangan IPTEK. Yang pertama ada masa prasejarah. Nah, pada masa ini manusia mulai mengamati, membedakan, memilih, mencoba, dan menyadari kesalahan. Nah, mereka sudah bisa bercocok tanam. Nah, masa yang kedua yaitu masa akhir. Disinilah pemikiran manusia sudah mulai terbuka, yaitu pada masa Yunani disebutnya. Yang ketiga ada zaman kegelapan. Pada zaman ini, IPTEK menurun pada awal abad pertengahan karena perkembangannya agama Kristen di Eropa yang mengatur segala hukum dengan embel aturan Tuhan. Yang keempat ada zaman pencerahan. Perkembangan IPTEK di Eropa akhirnya meningkat kembali berkat Renaissance pengetahuan dan teknologi melesat karena memprioritaskan kemampuan akal. Nah, yang terakhir zaman sekarang, zaman modern. Saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah tumbuh sangat jauh dari manusia-manusia dulu. Contohnya, kini sudah ada teknologi AI, teknologi informasi dan komunikasi yang lebih memudahkan manusia dalam berinteraksi. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari IPTEK, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga komunikasi. Dampaknya itu terbagi menjadi dua, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif. Yang pertama, kesehatan. Dampak positifnya pada kesehatan, pada saat corona dulu kita mendapatkan vaksinasi. Yang kedua, untuk komunikasi, kita bisa mendekatkan yang jauh dengan cara video call ataupun telepon. Yang ketiga, dampak untuk industri. Dampak untuk industri itu kita bisa membuat robot untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang terakhir, yang keempat, yaitu dampak untuk lingkungan. Bisa mengurangi dampak dari limbah pabrik, didaur ulang kembali, selanjutnya yaitu dampak negatif dari IPTEK. Yang pertama untuk kesehatan. Tadi kan sudah dijelaskan kesehatan itu seperti vaksinasi. Nah,
dampak negatifnya mempunyai efek samping, ya seperti demam, infeksi, atau gejala-gejala seperti diare dan sakit perut. Yang kedua ada komunikasi. Kan komunikasi mempermudah yang jauh menjadi dekat, tetapi kita kurang silaturahmi karena tidak bisa berpapasan dan juga melihat langsung. Serta untuk komunikasi kan seperti HP itu membuat anak-anak kecil itu kecanduan jika tidak dikontrol. Yang ketiga ada dampak negatif untuk industri, yaitu kita kurangnya lapangan kerja karena sudah digantikan oleh robot-robot yang bisa mempermudah kehidupan manusia. Nah, yang terakhir yaitu berdampak pada lingkungan. Dampak negatifnya itu kurang stabilnya ekosistem, antara ekosistem lingkungan maupun ekosistem tanah dan juga sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada materi tantangan IPTEK. Tantangannya itu ada beberapa ya. Yang pertama, keamanan siber. Keamanan siber atau disebut cyber security adalah praktek untuk melindungi sistem, melindungi jaringan, dan program dari serangan digital. Serangan-serangan ini biasanya ditunjukkan untuk mengakses, mengubah, dan juga menghancurkan informasi sensitif. Yang kedua, ada penggunaan data pribadi. Sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang terindikasi dan tidak, secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Yang ketiga, ada keterbatasannya sumber daya IPTEK. Nah, sekarang kan masih terbatas sumber daya IPTEK yang tercerminkan dari rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang IPTEK yang membuat keterbatasannya jadi tidak berkembang. Seharusnya kan prinsip dari IPTEK itu perkembangan zaman, tetapi orang-orangnya tidak berkembang. Yang terakhir ada kurangnya inovasi nih, karena beberapa orang banyak yang nolep ataupun menutup diri dan dari perkembangan pengetahuan yang menjadi susah. Salah satunya ini adalah salah satu tantangan IPTEK. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekeliruan ataupun banyak kesalahan. Saya meminta kritik dan juga sarannya. Baik, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.